Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi, buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hari ini, aku mau cerita ke kalian tentang Ebenezer Byers. Dia adalah seorang pemain golf yang meninggal secara tragis setelah meminum cairan radioaktif. Eben Byers adalah seorang pria yang lahir di tanggal 12 April tahun 1880. Eben Byers berasal dari keluarga yang berada. Dia juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan berhasil lulus dari Universitas Yale sebagai atlet golf yang sangat berprestasi. Lalu karena sudah tua, di tahun 1906, ayahnya Eben Byers mengangkatnya sebagai presiden di perusahaan besi Girard. Tapi di samping itu, Eben Byers masih tetap sering mengikuti pertandingan golf. Lalu, di tahun 1927, secara tidak sengaja, Eben mengalami cedera di lengannya. Cedera ini cukup mengganggunya dalam bermain golf. Akhirnya, Eben berinisiatif untuk memeriksakan kondisinya ke dokter. Ketika itu, sang dokter meresepkan cairan radioaktif yang bernama Raditor. Raditor sendiri ditemukan oleh William Bailey. William Bailey mengklaim jika energi radioaktif yang dilepaskan oleh radium akan merangsang organ-organ di dalam tubuh seperti adrenal dan tiroid. Nah, ini dipercaya akan mempercepat pemulihan dari berbagai penyakit seperti sakit kepala, diabetes, anemia, sembelit, dan lain-lain. Tapi perlu diingat ya guys, ini penelitian di tahun 1900-an yang dari segi teknologi juga belum canggih. Jadi mungkin penemuan cairan radioaktif yang berbahaya malah justru dijadikan obat. Raditor ini dijual dalam kemasan 50 mili dan dijual seharga $30 atau sekitar Rp470.000. Ini termasuk mahal di waktu itu ya guys. Saat itu, Eben Byers diresepkan untuk minum Raditor 1 sendok kecil per hari. Waktu pun berlalu dan Eben Byers selalu merasa lebih berenergi setelah minum Raditor. Dari dosis 1 sendok kecil per hari, Eben menambah dosisnya menjadi 1 botol per hari. Hanya berselang seminggu kemudian, Eben menambah dosisnya menjadi 2 botol per hari. Lalu setahun kemudian, Eben meminum Raditor sebanyak 3 botol per hari. Karena Eben Byers merasa lebih baik dan staminanya bertambah setelah meminum Raditor, Eben pun mengirimi teman-temannya cairan Raditor itu. Lalu di tahun 1931, atau sekitar 4 tahun Eben meminum cairan Raditor, kondisinya menurun drastis. Eben Byers mulai kehilangan berat badannya. Ia mengalami sakit kepala yang parah, dan satu persatu giginya mulai rontok. Ketika diperiksa, tulang dan jaringan tubuh Eben sudah mulai hancur dari dalam. Eben Byers juga kehilangan rahang bawahnya karena hancur akibat cairan Raditor itu. Eben menjalani operasi untuk memperbaiki rahangnya yang hancur. Tapi sayang, di tahun 1932, saat ia berumur 51 tahun, Eben Byers tidak bisa bertahan dan meninggal dunia. Hasil autopsi saat itu menyatakan jika Eben Byers hanya memiliki 6 gigi tersisa. Kedua rahangnya membusuk, jaringan otaknya rusak, dan gagal ginjal. Kematian Eben Byers langsung menjadi viral saat itu. Dr. Moyar yang meresepkan Raditor untuk Eben menyatakan dengan tegas, jika cairan Raditor itu tidak ada hubungannya dengan kematian Eben. Dr. Moyar mengaku jika pasien-pasiennya yang lain tidak ada keluhan saat diresepkan cairan Raditor. Bahkan,
Dr. Moyer pun mengatakan di saat-saat tertentu, ia juga meminum cairan radiator dan masih sehat sampai saat itu. Pada waktu itu, sebenarnya perusahaan William Bailey yang memproduksi radiator ditutup paksa oleh pemerintah. Tapi sayangnya, William Bailey tidak pernah dituntut atas kasus ini. Lalu sampai di tahun 1965, sekitar 30 tahun setelah kematian Eben Byers, kuburan Eben kembali dibongkar untuk dipelajari. Dan yang mengejutkan guys, saat digali setelah 30 tahun kematiannya, kerangka Eben Byers bercahaya, yang menandakan di tulang kerangkanya Eben masih mengandung zat radioaktif. FYI guys, dari tahun 1927 sampai 1931, alias selama 4 tahun itu, Eben Byers sudah mengonsumsi sebanyak lebih dari 1.400 botol radiator. Oke guys, itu cerita untuk hari ini. Sebenarnya masih ada kisah kematian yang tragis dan mengenaskan akibat cairan radioaktif. Tapi mungkin aku akan bahas di lain waktu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutannya. Terakhir, please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye bye.